apakah benda-benda buatan dukun-dukun non-Jawa, buatan dukun-dukun luar itu selalu kualitasnya buruk? Nyatanya enggak juga. Banyak gumantong, takrut, kemudian spirit doll, tembang liring, cemeti ali yang berkualitas super dan khodamnya itu kelas monster. Itu dapat Anda jumpai di banyaknya video yang telah Mbak Wira tayangkan. Namun entah kenapa hari ini dua klien Mbak Wira semuanya menerawangkan benda-benda yang secara kualitas kurang asik. Seperti apa penjelasan lengkapnya berikut ulasan dari Mbak Wira. Halo para lover and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Minggu 1 September 2024 jam 16 sore, kita sedang melayani klien nomor 7309. Beliau menerawangkan sebuah tembang liring kecil yang ukurannya itu pas di kantong. Tembang liring ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, tidak tahu penjualnya siapa, juga tidak tahu harganya berapa. Tolong jangan disalahartikan sebagai Mbak Wira ingin menjatuhkan tembang liring. Nyatanya sama sekali tidak. Hal itu dapat Anda simak bagaimana percakapan Mbak Wira dengan Dalang Idrus, ya, ketua tembang liring yang ada di Kalimantan, pada video YouTube-nya Mbak Wira yang berjudul Dunia Tembang Liring Sedang Tidak Baik-Baik Aja. Itu nanti thumbnailnya ditampilkan oleh admin Mbak Wira, linknya ada di kolom deskripsi, nanti bisa Anda simak. Lagi pula Mbak Wira juga tidak jualan tembang liring, jadi tidak ada alasan bagi Mbak Wira untuk menjelek-jelekkan tembang liring buatan orang. Jadi semuanya apa adanya saja, adanya baik ya kita sampaikan baik, adanya buruk ya kita sampaikan buruk. Namun bukan berarti kalau buruk itu memang dalangnya jelek, bukan berarti begitu, karena bisa jadi kerusakan itu terjadi ketika sudah dibeli orang. Kerusakan itu terjadi ketika sudah dialihrawatkan ke orang. Kerusakan itu bisa terjadi karena unsur pemakaian. Jadi bukan karena pabriknya jelek, bisa jadi kerusakan itu terjadi setelah keluar dari pabrik. Kita kembali. Tembang liring ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Metode vibrasi energi dapat mengklasifikasikan atau membedakan mana benda yang bertuah dan mana yang tidak bertuah. Nah, dari vibrasi energi kita tahu bahwa ketika suatu benda itu bertuah, maka mayoritas atau seringkali ya dia mengandung energi. Meskipun memang ada benda-benda yang bertuah namun tidak mengandung energi, namun jumlahnya sedikit sekali. Sehingga kita ambil nih sisi mayoritasnya, kita ambil nih sisi yang sebagian besarnya. Jadi energi yang ada pada suatu benda itu memberikan tuah pada benda tersebut. Energi yang ada dalam suatu benda ada bermacam-macam. Tembang liring umumnya mengandung ketiganya. Yang pertama apa itu? Yaitu energi alam. Yang kedua apa itu? Yaitu energi dari manusia, dari dalang yang membuat tembang liring itu. Yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang bernama khodam. Kalau di Jawa ada keris, maka di Kalimantan ada tembang liring. Dan sebagaimana keris, tembang liring itu lazimnya juga mengandung ketiga jenis energi yang telah Mbak Wira sebutkan tadi. Itu lazimnya atau umumnya. Nah, lalu bagaimana dengan tembang liring milik klien nomor 7309 ini? Yang pertama energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam dan dia bisa masuk ke dalam satu benda dengan dua cara. Yang pertama dimasukkan dengan sengaja oleh seorang praktisi supranatural dengan beragam ilmu. Yang kedua masuk sendiri secara otomatis tanpa dimanipulasi atau tanpa diolah oleh manusia. Nah, tembang liring itu lazimnya energi alam itu bisa masuk karena dimanipulasi, karena diolah. Untuk tembang liring milik klien nomor 7309 ini, kalau menurut Mbak Wira, itu mengandung energi alam yang sifatnya dingin menarik, yang menjadi tanda bahwa benda ini memiliki tuah utama dalam hal pengasihan. Level energi dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 70, mohon maaf. Memang tidak hebat-hebat banget ya.
Tapi ingat, apa adanya kondisi yang sekarang ini belum tentu dikarenakan oleh pabriknya yang jelek. Bisa jadi kerusakan itu terjadi setelah keluar dari pabrik, entah kenapa. Apakah perawatannya yang kurang, apakah pantangannya yang dilanggar, wallahu alam. Karena Mbak Wira juga nggak pernah membawa benda ini. Yang tahu adalah orang yang membawa benda itu setelah keluar dari pabriknya. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari dalang yang meritualkan. Kalau menurut Mbak Wira, benda ini tidak mengandung energi manusia. Kemudian yang ketiga adalah energi dari khodam, dari entitas astral yang namanya khodam. Suatu tembang liring seringkali mengandung 1 hingga 2 atau 3 khodam sekaligus. Dan itu lazim, banyak Mbak Wira jumpai seperti itu. Yang khodamnya serem-serem, angker-angker, vibrasi energinya kuat, banyak. Namun pada tembang liring kali ini, Mbak Wira tidak menemukan keberadaan khodam dalam benda ini. Terawangan masuk jam 1:30 tadi, dan sekarang sudah jam 16, hampir setengah 5. Mbak Wira sudah melakukan pengecekan beberapa kali, namun tetap hasilnya tidak berubah, yaitu memang tembang liring ini tidak mengandung khodam. Untuk lebih memvalidkan ya, Mbak Wira juga mengecek dengan metode visualisasi, mencari tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda visual atau tanda-tanda keadaan suatu entitas dalam benda bertuah. Sama hasilnya, Mbak Wira tidak menemukan tanda-tanda kehadiran khodam. Nah kemudian yang terakhir, Mbak Wira menggunakan metode injeksi energi. Jadi sengaja benda itu Mbak Wira injek dengan energi agar menarik paksa entitas apapun yang bersembunyi di dalamnya. Namun sekali lagi Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tembang liring ini apakah bertuah? Jawabannya iya, bertuah. Tuahnya asalnya dari mana? Dari energi alam yang berada di tembang liring ini. Tuahnya untuk apa? Untuk pengasihan. Levelnya berapa? Kira-kira sekitar 70. Kemudian apakah energi ini udah aktif? Jawabannya udah. Jadi begitu benda ini dikantongin, maka otomatis tuah pengasihannya itu jalan. Kemudian bagaimana cara merawat benda ini? Jawabannya ikuti aja apa kata dalangnya. Jadi yang paling memahami perawatan sebuah tembang liring itu ya dalangnya. Karena tiap dalang punya pakem yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan perawatan juga berbeda-beda. Apakah Mbak Wira pernah punya tembang liring? Jawabannya pernah. Bagaimana merawatnya? Mbak Wira Rabun dengan Dupa Garuir baca-baca omnya gitu. Mbak Wira tahu terawangan ini belum finish. Anda masih punya banyak pertanyaan yang bercokol di benak Anda. Silakan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita diskusi santai. Terima kasih, selamat sore.